Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Kasih Karunia yang Tersedia. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12. Banyak orang Kristen yang melupakan hal yang penting ini, di mana kasih karunia Allah itu tersedia bagi semua manusia yang berdosa. Nah, untuk mendapatkan keselamatan, manusia harus menerima kebenaran Kristus yang telah tersedia itu. Ini adalah satu-satunya jalan agar manusia dapat dibenarkan. Memang tidak mudah untuk mengenal masalah asal-usul dari dosa. Ini adalah masalah rohani yang dalam, yang hanya Tuhan saja yang mengetahuinya. Kita harus belajar untuk membangun iman kita hanya kepada kasih karunia Tuhan yang mengetahui akan asal-usul dosa itu. Bahkan dalam buku The Great Controversy, halaman 492 disebutkan, adalah tidak mungkin untuk menjelaskan asal-usul dosa sehingga kita dapat memberikan alasan mengapa itu terjadi. Namun cukuplah kemungkinan untuk kita mengerti mengenai asal-usul dari disposisi terakhir dari dosa untuk membuat manifestasi sepenuhnya dari keadilan dan kedermawan Tuhan dalam menghadapi akan segala hal yang berhubungan dengan dosa. Di ayat inti di atas kita dapat melihat bahwa Paulus sama sekali tidak berusaha untuk menjelaskan tentang asal-usul dari dosa sepenuhnya. Akan tetapi ia membuat perbandingan berdasarkan asal-usul dosa Adam. Dalam satu sisi, oleh sebab satu orang, yaitu Adam yang telah berbuat dosa, maka akibatnya semua kita mengalami kematian oleh karena pelanggarannya. Pada sisi yang lain kita dapat melihat yaitu di ayat Roma 5 ayat 15. Dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian Yesus Kristus adalah hadiah dari kasih karunia dan melaluinya sajalah datang pembenaran. Kalau kita lihat lebih lanjut pada ayat 16 dan 17, adanya perbandingan antara kematian akibat pelanggaran Adam dan kasih karunia yang limpah dan kebenaran melalui penurutan dari Yesus Kristus. Kemudian kita dapat melihat pada ayat 18 dan 19 bagaimana Paulus menekankan mengenai penghukuman dan kasih karunia yang gratis dari anugerah Kristus yang membawa kepada kebenaran. Kita dapatkan banyak sekali penderitaan manusia oleh sebab banyak orang mengikuti kecenderungan untuk melanggar dan mengikuti pelanggaran yang Adam buat. Segala sifat permusuhan, sakit penyakit maupun sifat mementingkan diri sendiri sampai kepada kematian merupakan pelanggaran terhadap rencana Allah. Namun kita bersyukur di dalam Yesus, kita dapat memperoleh kebenaran. Dia bukan hanya mengampuni dan memberikan keselamatan kepada kita, akan tetapi ia juga telah memberikan teladan penurutan kepada kita dan memberikan kuasa untuk menurut, sehingga kita dapat memiliki kehidupan yang penuh kasih dan damai sejahtera. Ini semua tersedia bagi mereka yang mau menerima Yesus dan tetap mengizinkannya dalam kehidupan mereka. Kiranya kita semua mau berjalan terus bersama Yesus sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati.